Yo, selamat malam. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal beberapa berita yang baru-baru saja muncul. Ya, sekitar 4-5 jaman lah dari sekarang. Yang pertama gue akan bahas adalah Valentino Rossi menurunkan satu tim tambahan untuk MotoGP San Marino 2021 ini di akhir pekan nanti ya. Di akhir pekan ini. Terus gue akan ngebahas juga soal Joan Mir yang memberikan peringatan keras kepada tim Suzuki. Dan yang satunya lagi, yang ketiga, gue akan ngebahas soal eh, performa Maverick Vinales di MotoGP Aragon. Ini anjing kucing di atas plafon, jadi gue mohon maaf kalau misalnya nanti ada suara kresek-kresek ya di atas plafon, soalnya ada kucing di sana, nggak tahu nih kucing adik-adik ponakan gua di sini. Oke, back to topic. Sekarang gue yang akan ngebahas pertama soal tim Valentino Rossi ini ya. Jadi tim Valentino Rossi ini bukan di MotoGP ataupun di Moto2, tapi di Moto3 ya. Jadi ini adalah salah satu tim Valentino Rossi yang tahun ini balapan di kejuaraan eh, Campionato Italiano Velocita atau disingkat CEV ya. Jadi ini CEV dari Italia ya. Bukan yang dari CEV Moto3 Spanyol itu ya, yang film, bukan yang itu. Tapi ini yang ada di Italia. Jadi namanya tuh bukan Sky VR46 tapi Bardal VR46 Rider Academy Team ya. Jadi ini tim Valentino Rossi yang berlaga di ajang balap CEV Italia. Jadi tim ini itu akan mendapatkan jatah wildcard untuk Moto3 San Marino minggu ini. Dengan ya dua pembalap sih kalau nggak salah ya. Dengan dua pembalap yang kemungkinan ya untuk pembalapnya itu ada Elia dan Matteo, tapi gue belum belum tahu apakah mereka tetap akan memakai pembalap ini untuk apa untuk kelas Moto3, karena kan ini pembalap kan lagi berlaga di ajang balap CEV ini, jadi ya cukup dinantikan lah gitu ya, mengganti cukup dinantikan lah karena ini kan wildcard juga, jadi para pembalap muda Italia juga berkesempatan untuk menunjukkan performa mereka itu di ajang balap Grand Prix Moto3. Jadi tim Bardal VR46 ini kemungkinan besar walaupun pembalapnya belum memiliki apa namanya, belum memiliki ini apa pengalaman di kelas Moto3, tapi setidaknya dengan jatah wildcard ini bisa menjadi satu pintu untuk membawa dua pembalapnya dari VR46 Rider Academy ini, yakni Elia dan Matteo, bisa untuk berlaga di ajang Moto3 musim depan atau musim berikutnya lagi di tahun 2023. Karena kemungkinan ya kalau bisa, kalau sudah dapat wildcard musim ini, kemungkinan ya musim depan tim Bardal VR46 tim ini kemungkinan bisa aja naik ke Moto3 di MotoGP 2022. Maksud gua Moto3 2022. Jadi ya bisa aja kan tim Valentino Rossi kelas Moto3 ini kan jadi nggak kosong. Kan sekarang kan kosong karena ditarik tim Moto3-nya Valentino Rossi ini ke MotoGP bersama Luca Marini. Jadi Valentino Rossi mengosongi tim Moto3-nya. Oke, yang berikutnya gue akan ngebahas soal Joan Mir yang memberikan peringatan keras kepada tim Suzuki. Anjing kucing bangsat emang.
Ya, di sini, jelang MotoGP San Marino minggu ini, Joan Mir melayangkan satu pernyataan yang menurut gue itu, eee, cukup, membuat tim ini itu harus bekerja dengan keras gitu kalau gua lihat gitu. Kenapa? Karena performa motor Suzuki ini masih belum, konsisten kalau gue lihat. Karena tim Suzuki ini, musim ini masih belum bisa meraih kemenangan. Dan di sisa musim ini juga nggak mungkin lah si Joan Mir ini untuk bersaing meraih kemenangan di ya untuk kemenangan mungkin bisa, tapi maksud gua bersaing untuk, meraih gelar juara itu, sangat-sangat tidak mungkin lah kalau gue bilang ya. Karena cukup berat juga untuk sosok Joan Mir ini, karena sudah terpaut lebih dari 50 poin dari Fabio Quartararo sang pemuncak klasemen, jadi sangat tidak mungkin. Di sini juga si Joan Mir mengatakan bahwa tim dari Suzuki ini sama sekali nggak membuat kemajuan yang pesat untuk MotoGP 2021 ini. 2021 motor ini itu masih sama aja dengan motor musim lalu. Jadi sepeninggalan dari David Brivio ini, tim Suzuki ini mengalami kemunduran bukan kemajuan kayak tim-tim pabrikan lain seperti Yamaha, seperti Honda, Ducati, Aprilia, terus kayak KTM itu kan ada peningkatan yang memang benar-benar signifikan untuk musim ini. Contoh aja Aprilia yang memang gila-gilaan musim ini. Ini yang gue heran dari Suzuki, sama sekali belum bisa bersaing untuk meraih kemenangan. Ya, untung masih bisa untuk podium. Dan bahkan perangkat whole shot pun itu baru aja dipakai di MotoGP paruh musim kedua ini. Padahal di paruh musim pertama banyak pembalap yang lain sudah memakai perangkat whole shot ini untuk membantu memberikan akselerasi pada motor mereka gitu. Dan ini kan jelas bahwa dari sini aja Suzuki sudah uh, mengalami kemunduran kalau gue bilang, nggak sama sekali ada kemajuan. Jadi di sini kalaupun Joan Mir bisa podium aja itu udah syukur banget gitu. Kenapa? Karena ya mau dilihat dari sisi manapun motor Suzuki juga di tahun ini nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Ya bahkan star pun dari motor Suzuki juga nggak selalu ada di top 5. Ya masih beruntung si Joan Mir ini masih bisa untuk ikut di setiap kualifikasi langsung bisa masuk di Q2. Jarang-jarang dia dari Q1. Yang lebih sering dari Q1 ya si Alex Rins ya. Itu kan sering banget dari Q1, bahkan nggak pernah lolos ke Q2. Gue heran ini Suzuki ada masalah apa, tapi yang jelas setelah sepeninggalan dari David Brivio ini, um, udah jelas bahwa tim ini itu mengalami kemunduran. Jadi si siapa Joan Mir juga bilang bahwa dia juga jika Suzuki tidak bisa merubah motornya untuk musim depan, kemungkinan besar si Joan Mir ini bakalan pindah untuk musim depan. Jadi dia lebih baik pergilah dari Suzuki, karena ya mau gimana pun ya Suzuki emang nggak bisa ngasih motor yang sesuai dengan keinginan dari Joan Mir ini. Jadi ya ngapain lu bertahan di tim yang nggak nih apa namanya nggak bisa support lu, nggak bisa kasih lu motor yang bisa bersaing untuk meraih gelar juara. Ya musim lalu ya gua anggap dengan satu kali menang, terus dengan bermodalkan konsistensi podium itu bagus. Tapi lu nggak bisa ngandelin untuk musim musim berikutnya gitu. Kalau musim ini lu bisa konsisten podium 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 dan satu kali menang terus lu meraih gelar juara, terus lu musim depan masih yakin lu lu bisa melakukan hal seperti itu, jangan ngarep ya, jangan ngarep. Ini kalau gua bilang kemunduran yang paling kelihatan dari Suzuki ini. Padahal di musim lalu aja Mir jauh lebih lebih buas musim lalu daripada musim ini. Gue gak bilang musim ini Mir jelek. Mir musim ini juga cukup memuaskan kalau gue lihat. Tapi dari sisi musim lalu, jauh lebih baik musim lalu daripada musim sekarang. Ya, ya ini
Mir meminta Suzuki untuk fokus membuatkan motor yang sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk MotoGP 2022 atau MotoGP musim depan. Jadi ya kalau gue bilang ya ini cukup apa ya, si si Suzuki ini kalau memang pengen menjaga apa ya, menjaga gelar juaranya untuk dari musim lalu, ya harusnya mereka harus bisa berbenah musim ini gitu. Tapi sayangnya ya ya inilah hasilnya yang didapatkan oleh Suzuki. Gue nggak paham juga ini. Dan setelah ini gue akan langsung lanjut ke Maverick Vinales ya. Oke, jadi Maverick Vinales ini kalau gue bilang cukup lah ya, meskipun dia finish di posisi ke-18 bukan berarti Vinales ini tampil jelek, enggak. Vinales ini tampil cukup bagus, bisa bersaing lah untuk melawan para pembalap dari kayak KTM, terus Yamaha, Cal Crutchlow, Valentino Rossi, itu kan bisa bersaing dengan motor M1 yang notabene pernah dia naiki di paruh musim pertama. Terus dengan Aprilia ini kan dia masih ada sedikit lah kesulitan, yakni di area pengereman. Jadi Vinales ini kan cenderung yang naik M1 ya. Ini naik M1 dia biasa melakukan late braking atau melakukan pengereman sedikit lebih telat atau lebih dekat dengan tikungan. Tapi dengan Aprilia ini dia nggak bisa gitu melakukan hal itu. Kenapa? Ya karena breaking point-nya belum belum nemu, atau titik breakingnya dengan motor Aprilia ini belum nemu. Dia dengan Aprilia kan baru pertama kali menggunakan motor dengan mesin berkonfigurasi V4. Jadi kalau gua rasa dia perlu adaptasi untuk beberapa balapan sehingga hingga musim ini selesai lah gitu. Terus untuk musim depan, jadi dia sudah siap untuk mengarungi MotoGP 2022 dengan berbekal sudah apa namanya, sudah melakoni serangkaian race dengan tim Aprilia ini. Jadi kalau untuk power memang oke. Finalis juga menyebut bahwa power Aprilia ini jauh di atas Yamaha. Tapi untuk masalah pengereman yang masih belum nemu. Jadi titik-titik dia ngerem itu masih agak-agak jauh gitu. Kalau untuk di titik-titik kan dia biasanya kan suka melakukan light braking agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat. Jadi mungkin ini akan diperbaiki oleh Aprilia gitu. Oke, di sini juga gue akan menambahkan sedikit ya satu berita, yakni KTM mencabut wildcard Dani Pedrosa di MotoGP Misano ya. Jadi Dani Pedrosa ini yang dijatahkan untuk turun lagi di MotoGP Misano pada pada minggu ini itu dicabut karena uh, masih memiliki cukup bahan untuk diuji coba gitu, kata Mike Littner selaku salah satu ini apa, salah satu manajer KTM. Mike Littner juga memberikan tanggapannya bahwa si Pedrosa itu nggak perlu turun juga karena masih memiliki cukup bahan untuk diuji. Jadi untuk tim Dani Pedrosa ini harus berkonsentrasi aja lah gitu, kasarnya, untuk pengujian musim depan gitu. Jadi dia nggak harus turun di MotoGP Misano gitu. Jadi ya KTM ini berfokus untuk membuat motor musim depan aja gitu, karena musim ini nggak nggak segarang musim lalu kalau gue lihat ya gitu, karena KTM musim lalu jauh lebih lebih garang lah gitu. Terus di sini juga nggak banyak yang akan gue bahas di KTM karena masuk akal juga yang dikatakan oleh Mike Littner, karena tim ini juga udah sisa berapa race, 5 atau 6 race ya, jadi nggak banyak race ya. Paling Dani Pedrosa harus fokus pada pembuatan motor untuk musim 2022 musim depan gitu. Ya mungkin cukup sekian aja lah dari gue ya untuk berita. Jadi
Kalau ada update lagi gue langsung bikin video, gue langsung bahas ini. Oke. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.